Oke ya sayang, kita lanjut lagi. Pengaruh letak dari geografis, pengaruh letak geografis Indonesia. Oke, nah tadi kan kita udah belajar letak astronomisnya, letak geografis itu apa, contohnya udah. Sekarang kita masuk ke pengaruh letak geografis. Pengaruh letak geografis Indonesia. Yang pertama, Indonesia memiliki iklim muson atau muson. Oke, apa itu Miss? Nah, pasti kalian pernah mendengar yang namanya angin muson barat dan angin muson timur. Oke, angin muson barat, sudah sayang, angin muson barat itu dia berhembus dari Oktober ke April sehingga membawa musim hujan. Oke, sedangkan angin muson timur itu dari April ke Oktober sehingga membawa musim kemarau. Mengerti sayang? Oke, Miss, kenapa angin muson barat dia membawa musim hujan, sedangkan angin muson timur dia membawa musim kemarau? Oke, kali ini kayaknya Miss harus menggambar ya. Tolong kalian terima gambar Miss ini ya, yang cantik ini ya sayang. Oke, kita gambar pertama, anggap saja, tinta pulpennya ya ampun. Anggap saja ini Pulau Sumatera. Miss, ini enggak Sumatera, ini mirip ayam goreng loh Miss. Oke, terserah kalian mau tertawa seperti apa, tertawalah, tapi tetap fokus ya sayang ya. Oke, ini Pulau Sumatera, anggap aja ini Pulau Jawa. Yalah, mirip-mirip ya kan, anggap ini Pulau Kalimantan. Dereng. Aduh Miss, nggak apa-apa lah ya nak. Telur dadar ini anggap saja ada mata sapi. Astaga. Oke, kita lanjut. Kemudian ini Pulau Sulawesi ya sayangnya. Pulau Sulawesi ini gampang. Kenapa? Karena Sulawesi ini bentuknya K, ya kan? Kemudian ini Papua Nugini itu macam mana ayam? Kepala burung, maaf. Kayak dinosaurus Miss. Oke, nggak apa-apa sayang. Penting kalian tahu ya. Ini dia ada Sumatera. Yang penting itu kalian ingat. Oke, nggak apa-apa. Kita sambil bermain ya. Nggak apa-apa sayangnya. Kalimantan. Kemudian ini dia Jawa. Kemudian ini Sulawesi. Sama Miss main-main ya sayangku, tapi tetap fokus. Ini apa tadi? Dinosaurus ya, Papua. Oke, mari kita lihat. Nah, ingat tadi bagian atas itu apa dia sayang? Utara. Ingat, di utara dari letak geografis itu ada dia Asia. Sedangkan di bawah itu dia ada Australia. Diapit dua benua kita cuy. Oke. Sedangkan di belah ini kiri apa tadi Pak? Barat. Barat itu berarti Barat itu dia adalah Samudera Hindia. Oke, anak Miss good ya. Perhatikan ya sayang. Sedangkan di bagian kanan, apa tadi kanan? Iya benar, timur. Di timur ada apa sayang? Ada Samudera Pasifik. Oke, good. Nah, kita lihat lagi ya. Aduh, lebar kali. Oke, kita putarlah kameranya. Pusing-pusing lah ya, nak. Sabar ya, sayang. Ini kondisi yang membuat kita harus menerima. Tapi nanti kalau kita sudah bertemu tatap muka, Miss akan tuangkan semua ilmu Miss untuk kalian. Oke? Semangat. Oke, Samudra Hindia itu di sebelah barat. Ingat tadi kan, sayang, angin muson barat. Ada nanti namanya angin muson barat. Dia terjadi kapan sayang? Dia terjadi pada saat Oktober sampai April. Inilah dia yang membawa namanya musim hujan. Kenapa Miss? Samudra Hindia. Oke sayang, Samudra Hindia ini dia adalah lautan yang sangat luas. Oke, Samudra Hindia, lautan yang sangat luas. Oke, Samudra Pasifik juga luas. Oke, luas. Nah, jadi sayang, angin itu kan dia berhembus dari barat. Kalau dia dibilang angin muson barat, berarti dia datangnya dari kiri. Benar, dari muson barat. Pada saat dia berhembus, dia melewati Samudra Hindia. Samudra Hindia ini dia memiliki uap air yang banyak. Uap air tersebut terangkut oleh angin ya kan, pakai awan cuy. Oke, terangkut dia, akhirnya terjadilah hujan di bagian barat.
Kan? Hujannya banyak, lebat, makin ke tengah makin sedikit. Kenapa? Iya, ibarat kata udara tersebut itu membawa curah hujan yang dia makin lama makin sedikit. Ibarat kata kayak goni, ya, goni atau karung yang membawa pasir tapi bocor. Oke, di mana di sini banyak uap airnya menjadi hujan, airnya makin ke tengah dia makin sedikit. Nah, begitu juga sebaliknya. Sedangkan dia, apa tadi sayang? Yang ini dia dari timur, itu dia namanya angin muson timur. Ini dia terjadi kapan sayang? Dia terjadinya dari April ke Oktober. Jadi ini berhembus setiap 6 bulan sekali, 6 bulan sekali ya guys. Oke, kita guys lagi. Dari April ke Oktober itu anginnya berhembus dari Samudra Pasifik. Benar, dia membawa uap air ya kan. Tapi sudah terbagi di Papua dulu anakku, baru sampai ke makin sedikit airnya makin kering. Nah, jadi dia makin tipis di sini ya. Walaupun gambarnya Miss harap kalian mengerti lah ya. Miss tahu kalian itu anak yang cerdas, yang pintar ya sayangnya. Nanti kalau ada waktu, kalau kurang mengerti boleh datang ke sekolah, boleh jumpai Miss, kita belajar sama, oke? Jadi, nah sampai sini dia sayang, makin sama makin sedikit. Itu tadi yang dibawa tadi itu semakin kecil. Makanya untuk bagian Pulau Jawa, tapi dia di bagian sini, NTT dan NTB. NTT maupun NTB dia wilayahnya kering. Kenapa bisa kering, Miss? Itu tadi sayang, karena curah hujan yang dibawa dari barat sampai ke sini sedikit, dari timur sampai ke sini sedikit. Jadi NTT dan NTB itu dia identik kering. Oke, nah kita kembali lagi. Jadi angin muson barat karena dia melewati Samudra Hindia, laut yang sangat luas, maka dari barat itu dia membawa musim hujan. Sedangkan dari timur dia membawa musim kemarau. Kenapa? Karena yang sampai ke Indonesia itu hanya sebagian aja sayang, ya enggak? Iya, dia tuh udah terbagi ke Papua Nugini duluan, ya kan? Seperti itu dia. Oke, kita lanjut. Ini dia anakku, kita masuk lagi. Kemudian, mana dia? Oke, angin muson barat dan angin muson timur. Oke. Nah, angin muson barat ini membawa curah hujan yang besar. Angin muson timur ini membawa kemarau. Sehingga bagian barat wilayah Indonesia. Bagian barat wilayah Indonesia itu dia lebih basah dan bagian timur Indonesia lebih kering. Sampai sini mengerti? Pastilah. Oke, kemudian Indonesia itu berada pada posisi silang. Kenapa Miss bilang tadi berada pada posisi silang? Masih ingat sayang? Ini dia. Di sebelah utara ada Malaysia, Singapura, Filipina. Itu masuk ke dalam Asia. Sedangkan di sebelah selatan di bawahnya ada benua Australia. Berarti untuk melakukan perdagangan, anggap saja ini ya. Ini atas, ini bawah, Asia, ini Australia. Untuk melalui perdagangan, nggak mungkin perdagangan naik kapal muter dari sini kan sayang. Waduh, habis minyak ya. Atau menghabiskan waktu yang cukup lama, bahan bakar yang lebih besar. Pastinya mereka lebih memilih untuk melewati laut-laut Indonesia. Lebih singkat? Singkat. Nah, makanya pada saat mereka melewati, nggak mungkin mereka nggak singgah. Pasti mereka singgah di sini kah? Atau singgah di sini? Singgah juga di sini, bisa kan? Jadi pada saat mereka singgah, apa keuntungan untuk kita? Kita itu menjadi daerah strategis. Strategisnya apa, Miss? Oke. Pertama, strategisnya itu kita bisa menjadi tempat parkir atau tempat perdagangan internasional. Itu juga Indonesia karena sering bertemu dengan turis-turis asing atau turis mancanegara, itu yang membuat kita lebih cepat atau lebih gampang berbahasa Inggris. You know lah what I mean. Oke? Walaupun misalnya tahu yes, no, I love you, tapi setidaknya pengucapan kita dalam bahasa Inggris itu lebih mudah dibandingkan orang-orang Thailand. Gimana itu orang Thailand ngomong bahasa Inggris, mereka agak susah kan? Iya, karena mereka agak kurang ya. Nah, tapi karena kita sering dilalui dan disinggahi, sering bertemu dengan turis, maka kita akan lebih mudah untuk mengerti bahasa mereka atau
mengucap atau penghafalannya itu lebih gampang. Kemudian perdagangan, kita juga bisa kecipratan. Mereka juga bisa sekalian berdagang, bisa menikmati pariwisata Indonesia, sehingga kita juga mendapatkan keuntungan dari sini. Ya enggak, strategis. Kemudian apa lagi? Nah, kita karena di batas atau kita berada di tengah-tengah samudra yang sangat luas, menyebabkan Indonesia memiliki laut yang luas. Laut yang luas ini berarti memiliki potensi sumber daya alam laut yang sangat good. Ya enggak? Ya, pantai kita aja cantik deh. Ikan kita kaya juga. Semua kita punya dong. Sebenarnya kita posisinya udah strategis. Mulai dari letak astronomis, kita memiliki iklim tropis, subur, panas cukup, hujan cukup, good. Kemudian dari letak geografis kita strategis, perdagangan internasional, oke, kita punya laut, oke, kurang apa coba? Kurang apa? Cuman SDM kadang yang bermasalah. SDM apa, Mi? Sumber daya manusia kita ini kurang mendukung. Jadi di mana tuh sakitnya tuh? Di sini, sayang. Di mana? Di hati. Kita punya semua, kita lengkap semua, tapi kita kurang jago dalam mengelola. Makanya, sayang, kalian belajar bagus-bagus ya, Nak. Kalian tuh harus bisa menjadi penerus bangsa, supaya bisa kalian tuh jadi yang terbaik, pintar, biar kalian bisa mengelola sumber daya alam Indonesia dan meningkatkan sumber daya manusianya. Oke, bersama Miss lagi ya. Jadi kayak mana nih ya? Jadi Miss Eva Teguh dong ini. Aduh, oke ya sayang, sampai sini dulu. Nanti Miss foto ini kalian catat, baru akan Miss berikan tugasnya. Mengerti? Nah, kalau kurang ngerti videonya boleh diulang berkali-kali. Kalian dengarkan suara Miss yang merdu. Miss harap kalian gak bosan-bosan sama Miss ya. Nah, oke, kapan-kapan nanti kita boleh zoom, boleh juga nanti video yang wajah Miss yang cantik, yang bagaikan Berbini. Maafkan ya. Oke, gak apa-apa sayang. Oke, makasih anakku.